Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terutama keluarga besar Happy Sport Family. Puji Tuhan kita masih dapat bertemu dalam renungan hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai renungan, mari kita berdoa terlebih dulu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami masih dapat dipertemukan walaupun melalui YouTube. Biar kiranya Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau datang terlebih dulu di hadapan-Mu, kami mau dengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami dengar sepanjang hari ini boleh memberikan kekuatan, boleh merema di dalam hati kami, dan boleh menjadikan kami pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul renungan hari ini adalah kesombongan yang tersembunyi. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 18 ayat 9-14 dengan judul perikop, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentunya kita mengenal apa itu kata sombong atau kesombongan. Tapi ternyata ada yang namanya kesombongan yang tersembunyi. Apa yang dimaksud dengan kesombongan yang tersembunyi itu? Kesombongan yang tersembunyi itu adalah kesombongan yang tidak nampak dari luar. Ya, di luar, di depan orang lain, orang itu terlihat rendah hati. Tetapi sebenarnya di dalam pikirannya, di dalam hatinya, dia punya kesombongan. Seperti apa kesombongan yang tersembunyi itu? Kesombongan yang tersembunyi itu adalah kalau kita berpikir kita lebih baik dari orang lain, lebih benar dari orang lain. Dalam hati dan pikiran kita tanpa sadar, kita menghakimi orang. Contohnya, oh pantas saja dia menderita, dia orangnya begitu sih, dan sebagainya. Atau, puji Tuhan, saya nggak seperti dia ya. Itu adalah contoh dari kesombongan yang tersembunyi dalam hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukan begitu yang Tuhan inginkan dari kita. Obadya 1 ayat 12 mengatakan, "Janganlah engkau memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya." Saat kita mendengar saudara kita menderita kesusahan, entah itu penyakit, masalah ekonomi, dan sebagainya, tidak perlu kita menunjuk, tidak perlu kita mengomentari tanpa berbuat apa-apa. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Lalu apa yang dikehendaki Tuhan? Matius 9 ayat 13 mengatakan, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, apa hak kita menghakimi saudara-saudara kita? Merasa kita lebih benar, lebih rohani, lebih baik dari saudara-saudara kita yang lain? Hanya karena hidup kita mungkin lebih diberkati, keuangan kita lebih baik, keluarga kita baik, semua dalam keadaan baik. Justru malah sepatutnya kita mengucap syukur pada Tuhan atas segala kebaikannya, karena kita hidup karena kemurahan Tuhan. Mengapa kita harus menghakimi saudara-saudara kita? Mengapa kita harus mengomentari keadaan mereka? Mengapa kita harus menunjuk kepada mereka? Lukas 6 ayat 37 berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Siapakah kita ini saudara ya, yang merasa lebih benar, lebih rohani, lebih baik dari saudara-saudara kita yang lain? Janganlah kita punya pikiran seperti itu, karena itu adalah kesombongan yang tersembunyi, yang kadang tidak kita rasakan.
Tapi jangan biarkan kesombongan yang tersembunyi itu hidup dan meracuni pikiran dan hati kita. Karena Yesaya 2 ayat 11 berkata, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jangan pula kita menghakimi orang lain, apalagi saudara-saudara seiman kita. Seperti yang dikatakan Matius 7 ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebaiknya sebagai saudara seiman kita saling membangun, saling menguatkan, saling menghiburkan, saling menolong, saling menasehati. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Dan Galatia 6 ayat 2 mengingatkan kita, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita saling membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan doa. Ataupun baik dengan doa maupun dalam bentuk materi. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita sebagai anak-anaknya. Dengan demikian kita diubahkan semakin sempurna. Memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada hari ini mengajarkan bahwa ada kesombongan yang tersembunyi. Biar kiranya Kau selidiki hati pikiran kami ya Tuhan. Jika masih ada kesombongan yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kami, biar kiranya Tuhan singkirkan semua itu. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang taat dan setia. Kami boleh saling menolong, saling menasehati, saling membangun, saling menguatkan saudara-saudara kami Tuhan, sehingga ada persekutuan yang indah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan sebagai bagian daripada tubuh Kristus untuk lebih lagi bekerja sama, saling membangun, saling mendoakan sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.